Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Ada kuil kuno tersembunyi di bawah situs Megalitikum Gunung Padang. Situs Megalitikum Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat yang terbentuk mirip piramida diduga kuat merupakan sisa dari struktur sebuah kuil kuno yang tersembunyi di bawahnya. Bukti atas dugaan ini dipaparkan oleh para peneliti pada acara tahunan American Geophysical Union atau AGU pada tahun 2018 di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Menurut laporan yang dipaparkan di acara tersebut, struktur kuil itu berada tepat di bawah situs Megalitikum Gunung Padang. Para peneliti berpendapat bahwa bukit yang terletak di bawah situs tersebut adalah buatan manusia. Sebelumnya yang terlihat hanya struktur yang ada di permukaan. Struktur ini mengarah ke bawah dan besar kemungkinannya memiliki ukuran yang besar, kata Adang Bahtiar, geolog yang memimpin penggalian dan analisis tanah di proyek penelitian Gunung Padang. Sementara itu, Denny Hilmanatawijaya, pemimpin proyek penelitian Gunung Padang, mengatakan bahwa struktur yang terkubur ini mungkin sangat mirip piramida. Namun, ia menambahkan bahwa struktur situs Megalitikum Gunung Padang ini berbeda dengan piramida yang dibangun oleh bangsa Maya. Piramida bangsa Maya cenderung lebih simetris, sementara struktur ini cenderung lebih melebar dengan sebuah struktur setengah lingkaran di depannya. Kuil ini sangat unik, kata Denny Hilman. Dugaan atas keberadaan struktur raksasa di bawah situs Megalitikum Gunung Padang berasal dari beberapa bagian yang tidak terkubur berbeda dengan batuan yang ada di sekitar situs. Denny Hilman menambahkan bahwa bentuk bukit yang tidak biasa juga membuatnya tampak berbeda dengan lingkungan sekitar. Dia tidak mirip dengan topografi di sekitarnya, yang tampak telah banyak mengalami erosi. Bukit tampak masih sangat muda dan terlihat seperti buatan bagi kami, jelas dia. Denny Hilman dan timnya menggunakan banyak teknik, seperti tomografi sinar X dan survei radar penembus tanah untuk mengintip keberadaan kuil kuno itu. Dari hasil penelitian itu, tim peneliti berhasil menemukan beberapa lapisan dari sebuah struktur yang cukup besar dan telah ditutupi oleh tanah selama ribuan tahun. Tiap lapisan tanah menunjukkan periode waktu yang berbeda. Di bagian puncak lapisan teratas ada beberapa pilar yang terbuat dari batuan basal. Selain itu, ada juga beberapa kolom batu yang diatur membentuk tembok, jalan, dan juga ruangan. Tim peneliti mengestimasi lapisan tersebut berusia antara 3000 hingga 3500 tahun. Di bawah permukaan, di kedalaman sekitar 3 meter, ada lapisan kedua dari kolam batu serupa yang diduga berusia antara 7500 hingga 8300 tahun. Kemudian ada lapisan ketiga yang berbeda di kedalaman 15 meter di bawah permukaan yang berusia lebih dari 9000 tahun. Survei yang dilakukan tim peneliti juga mendeteksi beberapa ruangan di bawah tanah. Situs Gunung Padang pertama kali muncul dalam laporan Dinas Keperbakalan Hindia Belanda pada tahun 1914. Proses penelitian kemudian dimulai pada tahun 1979. Namun penelitian serius baru benar-benar dilakukan oleh tim terpadu riset mandiri pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim peneliti ini terdiri dari arkeologi, geografi, dan antropologi. Mereka menggali mulai 2010 hingga tahun 2014. Kesimpulan terkait usia Gunung Padang diambil dari uji tanah dan material. Situs ini kini ramai didatangi pengunjung. Denny Hilman menjelaskan bahwa kini bagian puncak situs Megalitikum Gunung Padang masih diduga sebagai tempat berdoa dan meditasi sejumlah warga. Ia menduga fungsi tempat tersebut pada 2000 tahun yang lalu juga memang seperti itu. Situs Gunung Padang ini diduga merupakan bangunan prasejarah terbesar di dunia. Secara ilmiah, bukan klinik, didapat gambaran tentang misteri situs tersebut. Hasil penelitian selama ini menggambarkan diduga usia situs Gunung Padang ini amatlah tua, lebih tua dari piramida Mesir, dan besarnya 9 kali lebih besar dari Candi Borobudur. Itulah kuil kuno yang tersembunyi di bawah situs Megalitikum Gunung Padang. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar.
Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.